Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Laure Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Laure Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan memutuskan tentang pelajaran biologi, yaitu tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua. Yang pertama ada internal dan ada eksternal. Nah, jadi kalau internal itu contohnya itu seperti faktor genetik, yang dimana genetiknya itu mengendalikan hormon untuk proses tumbuh dan berkembang. Nah, jadi misalnya itu ada seseorang lahirnya sama, tetapi pertumbuhan dan perkembangan mereka berbeda. Itu bisa dikarenakan hormon perbedaan genetik. Nah, ya maksudnya sama tapi beda orang tua gitu loh, bareng tapi beda orang tua. Itu kan beda genetik berarti kan. Nah, kemudian ada beberapa faktor lain, seperti yang pertama ada auksin. Auksin itu ditemukan oleh First Wewen, yang dimana contohnya itu seperti tunas, daun muda, dan buah. Nah, auksin ini biasanya itu di meristem, yang dimana meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Nah, kemudian untuk juga pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian ada faktor giberelin. Giberelin. Nah, jadi faktor giberelin ini ditemukan oleh G. Kurosawa, yang dimana contohnya itu seperti parasit di padi. Nah, giberelin ini sama dengan auksin untuk meningkatkan perkembangan bunga dan buah, tetapi juga untuk merangsang perkecambahan dan menghilangkan kerdil-kerdil di tanaman. Kemudian yang ketiga faktor sitokinin. Nah, ini ditemukan oleh Kolke Kaskok. Itu untuk biasanya itu dapat di kinetin, zeatin, benzil, amino, dan purih. Nah, jadi sitokin ini sama dengan auksin atau giberelin tadi untuk merangsang bentuk akar cabang dan menghambat dominasi api oleh auksin. Nah, kemudian yang keempat ada faktor asam absisat. Nah, faktor asam absisat ini ditemukan oleh P.F. Waring dan V.T. Adaichot. Itu untuk meredakan hormon yang stres atau membuat hormon stres dan menghambat pertumbuhan, mempercepat pembuahan dan menghambat pertumbuhan ya. Kemudian yang kelima ada faktor etilen. Faktor etilen ini berbentuk gas dan berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Tetapi apabila pematangan buah menjadi cepat maka akan menjadi busuk. Nah, oke, lanjut. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, jadi faktor eksternal yang pertama ada namanya aerasi. Nah, aerasi itu tanam. Aerasi ini berkaitan dengan kandungan yang ada di dalam tanah, kandungan oksigen yang ada di dalam tanah. Nah, jadi apabila oksigen itu berfungsi oksigen itu membuat akar menjadi respirasi dan berpengaruh terhadap perkembangan akar dan untuk menyerap nutrisi. Kemudian yang kedua ada dikatakan faktor kelembapan. Faktor kelembapan itu apabila semakin tinggi kelembapannya maka transnya itu semakin tinggi. Apabila kelembapannya semakin rendah maka itu juga akan semakin rendah. Nah, jadi faktor kelembapan juga ini mempengaruhi tentang tersedianya nutrisi dan mempengaruhi juga laju penguapan atau transpirasi. Kemudian yang ketiga faktor suhu. Nah, jadi faktor suhu itu berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Apabila enzimnya optimal maka suhunya menjadi optimal. Nah, kemudian yang keempat ada faktor cahaya. Faktor cahaya itu berhubungan dengan hormon auksin. Apabila tidak ada cahaya maka auksinnya itu menjadi optimal. Kemudian yang cahaya juga berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian yang terakhir ada faktor nutrisi. Nah, jadi faktor nutrisi itu
berpengaruh sebagai defisiensin atau daun kuning atau coklat. Nah, jadi misalnya itu nutrisinya kurang, maka daun itu akan menjadi kuning atau coklat. Nah, apabila mikronya sedikit, mikro itu adalah yang sedikit itu contohnya seperti ya punya banyak unsur. Itu sangat berfungsi bagi pertumbuhan dan untuk menyusun komponen sebagai sumber energi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.